Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulaikha Nur Istiqomah dengan NIM 1904 Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi S1 Akuntansi Syariah, Semester 2, Kelas C, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Faizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rohan atau gadai syariah. Tunggu dulu. Sebelum kamu melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu rohan? Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai syariah. Dalam fikih muamalah, rohan dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan, yaitu menyimpan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan hutang. Menurut bahasa, rohan berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Di samping itu, dapat diartikan pula dengan tetap, kekal, dan lestari. Rohan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong-menolong, juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Tetapi, dalam hukum Islam tidak mengenal yang namanya bunga uang. Dengan demikian, dalam transaksi rohan atau gadai syariah, pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas peminjaman yang diterimanya. Namun, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Dasar hukum rohan. Dalam syariat Islam, rohan dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau diperbolehkan, baik menurut ketentuan Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan fatwa DSN MUI. Dalil Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain Al-Quran, ada hadis yang menjelaskan tentang akad gadai. Amalan Rasulullah SAW yang melakukan pergadaian, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu an yang menyatakan Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan hadis riwayat Muslim nomor 1603. Selanjutnya yaitu ijma. Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa gadai itu diperbolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat atau mempertentangkan kebolehan mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu bepergian maupun tidak. Menurut fatwa DSN MUI bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan diperbolehkan. Mengapa bisa terjadinya gadai? Rohan atau gadai terjadi karena kebutuhan uang yang sangat mendesak sehingga orang tersebut menggadaikan barangnya. Kita semua tahu bahwa tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Terkadang, keperluan sehari-hari memang tidak bisa diprediksi, karena tidak ada yang tahu kapan datangnya musibah, seperti kecelakaan, kendaraan rusak, atau usaha yang kian menyusut. Kebutuhan
mendesak yang terjadi secara tidak terduga, itu pun terpaksa membuat kita harus mengeluarkan biaya lebih. Bagaimana cara kita melakukan transaksi pergadaian? Mau tahu? Yuk kita simak materi selanjutnya. Rukun dan syarat gadai. Pertama, penggadai harus seperti orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Kedua, orang yang menerima gadai, yaitu seperti orang, bank, atau lembaga seperti pegadaian yang dipercaya oleh penggadai untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Ketiga, barang yang digadaikan adalah barang yang bisa digunakan penggadai untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Barang jaminan gadai tersebut bisa berupa emas, motor, mobil, dan lain-lain yang bisa dicairkan menjadi uang. Keempat, uang yang diberikan penerima gadai kepada penggadai harus atas dasar besarnya tafsiran barang jaminan tersebut. Kelima, yaitu akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Jika tidak ada rukun dan syarat gadai tersebut, maka transaksi rohan atau gadai syariah tidak akan sah. Hukum pengambilan manfaat barang gadai. Pada dasarnya, barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Para ulama juga sepakat di dalam pendapatnya bahwa barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya. Karena itu, hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki, tetapi hanya hak menahan sampai batas waktu tertentu yang telah ditentukan dalam akad. Meski barang tersebut telah digadaikan, masih merupakan milik sah dari orang yang menggadaikannya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Tetapi, harus dalam ketentuan sebagai berikut. Jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Resiko kerusakan marhun. Menurut ulama Syafi'iyah, bila barang gadai rusak atau hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali rusak atau hilangnya itu dikarenakan kelalaian atau karena disia-siakan oleh murtahin. Konkretnya, murtahin diwajibkan memelihara marhun secara layak dan wajar. Sebab, ketika ada cacat atau kerusakan serta kehilangan marhun, maka akan menjadi tanggung jawab murtahin, baik dikarenakan kelalaian maupun tidak. Demi tertibnya akan rohan atau gadai syariah dan tepatnya terjalin silaturahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya marhun tersebut dijaga dengan sebaik-baiknya oleh murtahin. Penyelesaian rohan. Apabila rahin belum membayarkan atau tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka hak murtahin adalah menjual barang gadai atau barang gadai menjadi milik murtahin sebagai pembayaran hutang. Menurut ketentuan syariat, apabila masa yang telah ditentukan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka orang yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Apabila rahin tidak melunasi hutangnya dan tidak mengizinkan barangnya dijual, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan. Sebab, ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang, harga barang gadai lebih kecil daripada hutang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya, ada kemungkinan juga harga barang gadai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada hutang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin. Jika hakim telah menjual barang tersebut, kemudian terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut menjadi milik rahin dan jika masih belum mencukupi, maka rahin berkewajiban membayarnya. Bila rahin tidak mampu membayarnya hingga waktu yang ditentukan, kemudian murtahin menjual barang jaminan dengan tidak memberikan kelebihan harga barang kepada rahin, maka di sini telah berlaku riba.
Teman-teman, aku mempunyai dua persoalan mengenai gadai. Persoalan yang pertama yaitu, Devi mempunyai sawah, lalu sawah tersebut digadaikan ke Ayu. Lalu oleh Ayu, sawah tersebut disewakan kepada orang lain. Nah, bagaimana hukumnya? Mari kita jawab. Setiap barang adalah sah disewakan, manakala barang tersebut sah untuk dijual. Semua barang yang sah dijual akan harus berupa barang milik atau mendapatkan amanah untuk menjualkan dari pemilik asli barang. Sementara itu, dalam gadai, barang yang digadaikan adalah masih tetap milik penggadai. Jadi, dalam hal ini tidak ada perpindahan status kepemilikan dari rahin kepada murtahin. Walhasil, barang yang digadaikan tidak sah disewakan, apalagi dijual. Dan ini adalah hukum asalnya. Persoalan yang kedua. Ibu Rini membeli perhiasan dari penjual perhiasan di pasar. Namun, masih ada sebagian yang belum dibayar. Lantas, penjual perhiasan tersebut menahan sebagian perhiasan tersebut sebagai gadai atas kekurangan yang belum terbayar. Apakah diperbolehkan dan bagaimana hukumnya? Mari kita jawab. Tidak boleh membeli atau menjualkan perhiasan dengan dibayar perak, melainkan kontan. Dengan demikian, pergadaian tersebut tidak sah. Kesimpulan dalam video ini adalah rohan atau gadai syariah yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dasar hukum rohan yaitu meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI. Rukun dan syarat rohan adalah yang pertama, akad, yaitu ijab dan qabul. Yang kedua, rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang. Yang ketiga, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang keempat, marhun, barang yang digadaikan. Barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai, karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Jika barang jaminan itu rusak atau hilang, maka yang menanggung resiko adalah murtahin, baik dikarenakan kelalaian maupun tidak. Adapun akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut ini, yaitu barang jaminan diserahkan kepada pemilik, dipaksa menjual barang tersebut, rahin melunasi sisa sewa hutangnya, pembebasan hutang, pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin, rahin meninggal dunia, barang jaminan tersebut rusak, barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas izin pemiliknya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.